Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Aku tahu banyak fans Inter yang happy kita menang lawan Barcelona, kemudian kita menang lawan Torino. Tapi ternyata ada juga yang happy gara-gara Milan kalah lawan Bolonya. Ini ngomongin Inter ya, tolong. Karena ini adalah channel ngomongin Inter, kita nggak akan ngomongin Milan. Walaupun Milan kalah lawan Bolonya dengan jumlah peluang yang lebih banyak Bolonya, kan? Jadinya malah ngomongin Milan. Ini mulut ini memang comel. Sorry. Semoga nggak ada fans Milan yang nonton. Oke. Kita kembali ke topik ngomongin Inter ya. Nggak usah kita ngomongin Milan yang diobok-obok sama Bolonya di babak pertama. Tuh kan. Aku selalu kepancing deh. Aduh, susah banget ini. Aduh. Ini kayaknya aura-aura kalian itu menular sampai ke sini. Oh, kita bahas Inter. Oke, pertama langsung aja kita bahas Inter. Serie A complete chaos. Nah, kawan-kawan mungkin bisa menebak ini kenapa complete chaos, karena ada kemungkinan bahwa penentuan juara Serie A itu akan melalui playoff. Nah, ini adalah table Serie A saat ini. Napoli itu hanya berselisih 1 poin lawan Inter. Jadi masalahnya adalah begini. Semula jadwal itu akan berakhir pada tanggal 25. Jadi Inter akan menghadapi Como. Mana itu? Jing. Nah, ini Como akan menghadapi Inter di tanggal 25, Napoli juga sama. Dan ini sudah jadi tradisi bahwa kalau ada penentuan seperti ini, maka yang bersaing memperebutkan Scudetto itu harus mainnya bersamaan supaya tidak ada main mata lah, supaya tidak ada kayak di negeri Wakanda itu kan ada sepak bola gajah. Nah, masalahnya adalah jika ada playoff, kalau ini tetap dilakukan tanggal 25, maka playoff-nya itu harus dimainkan setelah tanggal 25, kan begitu jadinya. Masalahnya seminggu setelah tanggal 25 itu Inter akan berhadapan dengan PSG di final Liga Champions. Dan kayaknya sudah ada kesepakatan antara UEFA dengan masing-masing liga itu. Semua liga itu harus selesai sebelum final Liga Champions, karena mereka ingin Liga Champions itu menjadi puncak dari akhir sebuah musim. Kan kurang ini kan, final Liga Champions, dang, setelah final Liga Champions ada playoff pertandingan, kayak ya kayak anti klimaks kan jadinya. Nah, sekarang itu yang muncul kemungkinan sebagai berikut. Nah, aku bacakan aja ya. Pertama itu ada rencana bahwa tanggal 22 Inter akan berhadapan dengan Inter akan memainkan ininya partai terakhirnya nih. Tanggal 22 itu berarti Como lawan Inter itu dimajukan ke tanggal 22, Napoli lawan Cagliari juga dimajukan. Nah, ini kan nggak masalah karena pertandingan di Giornata 37 itu tanggal 19. Mana Inter itu main tanggal 19. Napoli itu mainnya tanggal berapa ini? Mana ini Napoli? Kok nggak ada? Oh, ini sama juga tanggal 19. Jadi kalau mereka dimajukan tanggal 22, berarti kan 3 hari, sama lah kayak Inter selama ini kan memang tiap 3 hari men. So nggak ada permasalahan. Nah, masalahnya sekarang adalah pertandingan berikutnya nih, yang playoff-nya ini kapan? Rencana semula itu akan dilaksanakan pada tanggal 25. Jadi tanggal 22 itu pertandingan terakhir, kalau playoff tanggal 25. Nah, kalau ini dilakukan pada tanggal 25 itu nggak masalah. Nah, masalahnya adalah begini. Kalau playoff final liga itu ada rencana bahwa itu bukan tanggal 22 melainkan tanggal 24. Kalau tanggal 24, maksudnya yang Inter lawan Como, Napoli ketemu Napoli ketemu Cagliari itu yang pertandingan terakhir, yang pertandingan Giornata 38 ini. Kalau ini dimainkan tanggal 24 terus nanti terjadi playoff, itu kan enggak mungkin tanggal 25 jadinya playoff. Rencananya itu maka playoff itu akan diadakan pada tanggal 27. Jelas Inter mati-matian menolak ini karena tanggal 1 kita akan menghadapi Barcelona lagi, akan menghadapi PSG. Jadi Inter ingin tampil
dengan kekuatan penuh lah, 1 minggu dapat istirahat kemudian main lawan PSG. Nah bagiku ini come on man, Serie A harus mendukung Inter lah. Masa Inter mau final tanggal 1 Juni terus mereka adakan playoff tanggal 27. Bagiku ini kalau sampai kejadian ini, dulu aku nggak percaya bahwa kan banyak kawan-kawan yang punya teori konspirasi bahwa banyak di antara panitia liga itu atau manajemen Serie A itu yang nggak suka dengan Inter Milan karena banyak yang mantan Juventus lah, mantan Milan lah, apalah itu pokoknya intinya banyak yang memang sering bikin jadwal merugikan Inter, wasit itulah pokoknya. Aku nggak percaya. Tapi kalau sampai mereka mengadakan playoff itu tanggal 27, wah ini kayaknya bener. Artinya sebelum tanggal 27 kita bisa lihat jika pertandingan final atau Giornata 38 itu yang Inter lawan Como, Napoli lawan Cagliari itu diadakan tanggal 24, kan sudah pasti nggak mungkin tanggal 25 dong kalau playoff. Nah bagiku ini kayaknya aku akan percaya memang ada pihak-pihak yang bikin ingin Inter kepleset. Karena begini, kalau dimainkan tanggal 22 itu kan nggak ada masalah. Maksudnya dimajukan dari semula maunya main tanggal 25, itu majukan tanggal 22 kan nggak ada masalah karena kita main tanggal 19 yang kita lawan Lazio ini kan lagi berapa? Lagi 4 hari kita main lawan Lazio. Kalau 3 hari kemudian main ya nggak apa-apa kan. So kita lihat aja bagaimana. Kalau Napoli kemungkinan mereka akan suka kalau kita main playoff itu tanggal 27 karena apa? Otomatis Inter kan kebagi konsentrasinya, nggak bisa all out lah lawan Napoli. Ya selanjutnya kita harus lihat tindakan panitia liga itu kayak gimana. Oke, itu soal playoff ya, karena banyak yang gimana beli kalau playoff. Oh banyak yang nanya gimana skenarionya yang bisa bikin playoff. Aku ini aja ya, bahas aja ya mumpung kita gini. Nah sekarang itu 78 Napoli, Inter 77 dengan 2 pertandingan sisa. Kalau Napoli menang berarti mereka akan punya poin 81. Kalau Inter kalah, ini kan sudah tidak bisa ngejar, berarti jelas Napoli akan Scudetto. Jadi kalau Napoli menang dan di saat yang bersamaan Inter kalah lawan Lazio, Napoli Scudetto. Kalau Napoli kalah, Inter menang, Napoli kalah kan tetap 78. Kalau Inter menang ini akan menjadi 80 kan. 80 dengan 78 tentu saja ini masih mungkin untuk terjadi playoff. Kalau Inter seri 80 kan jadi 81 nanti di pertandingan terakhir ya. Kalau kita bahas misalnya Inter punya nilai kalau kok aku lupa. Kalau ini Inter menang kan jadi 80. Kemudian pertandingan terakhir Inter seri kan jadi 81. Sementara mereka ini kalau 78 mereka menang di pertandingan di Giornata, mereka lawan apa sih aku lupa. Kalau mereka di Giornata 37 itu Napoli akan menghadapi Parma. Nah, kalau mereka menang lawan Parma berarti mereka itu akan nilainya 81. So kalau Inter menang, Napoli menang, mereka punya nilai 81, Inter 80. Ini kemungkinan akan ada playoff karena Giornata 38 itu masih ada kemungkinan Inter seri kemudian Napoli kalah kan. Jadi ada kemungkinan playoff. Pokoknya skenarionya itu adalah di Giornata 37 ini kalau belum ada pemenang Serie A, artinya kalau skenario yang terjadi itu selain dari Napoli menang sekaligus Inter kalah, maka hampir pasti pertandingan terakhir itu yang Inter lawan Como itu akan diubah, nggak jadi tanggal 25 karena mengantisipasi playoff itu. Jadi kalau misalnya Inter menang, Napoli menang, berarti kemungkinan diubah 38. Atau misalnya Inter menang, Napoli kalah, diubah juga jadwal yang Giornata 38. Atau kalau Inter seri, Napoli kalah, sama. Pokoknya selain dari hasil Napoli menang sekaligus Inter kalah, maka jadwal akan dirubah gitu.
Cuman ya harapan kita jangan sampai jadwalnya itu adalah tanggal 27. Oke, itu ya biar nggak terlalu lama ini ngebahas yang soal playoff itu. Berikutnya adalah ini kabar baik lawan Lazio. Lawan Lazio kita di pertemuan pertama kan kita menang besar ya 6-0 kan. Nah sekarang big boost, Fratesi kembali, Pavard kembali, Mkhitaryan pun kembali. So Inter tidak perlu melakukan percobaan seperti lawan Torino kita pakai 3-4-2-1 karena kalau di saat-saat genting ini lebih baik pakai sesuatu yang sudah teruji, sesuatu yang sudah terbukti dan teruji, yaitu 3-5-2 dengan Hakan di tengah, Barella di kanan, Miki di kiri, di depan Lautaro sama Thuram. Nah masalahnya Lautaro cedera. Lautaro belum bisa main lawan Lazio. Sebenarnya ini aku kutip dari sini ya, masalah otot di Lautaro itu sebenarnya bukan masalah yang serius, tapi ini adalah masalah yang terjadi lagi dan lagi karena intensitas pertandingan dan dia terus-terusan main udah 2 bulan loh. Lautaro main terus karena Thuram lah cedera, Taremi lah cedera, Arnautovic lah cedera. Lautaro itu ya sebenarnya yang paling kebal cedera dia. Cuman masalahnya itu ya belum 100% harus dimainin lagi. Nah kemarin lawan Barcelona kan juga gitu. Dia itu kan sebenarnya agak memaksakan diri kan. Sebelum lawan Barcelona kita lawan apa ya? Lawan Verona kan dia nggak main karena cedera. Tapi kemudian lawan Barcelona dia dimainkan, itu pun cuma setengah babak karena memang masih belum pulih bener. Jadi ya kalau aku jadi Inzaghi ya aku setuju jangan dimainkan Lautaro lawan Lazio. Lebih baik disimpan, takutnya cedera yang semula tidak serius malah menjadi serius. Gitu aja sih. So sangat kecil kemungkinan kita akan melihat Lautaro bermain lawan Lazio. Tapi kalau lawan Como kayaknya udah bisa begitu. Kemudian superstar duo juga akan kembali, yaitu Barella kemudian Di Marco. Ini maksudnya bukan kembali bermain tapi kembali ke starting 11 karena kalau kawan-kawan ingat waktu kita lawan Torino itu kan udah formasinya aneh, starternya itu juga cuma Bastoni aja yang pemain inti kan. Itu di depan Taremi, di belakang Taremi Zalewski sama Korea, di kanan Darmian. Baru di babak kedua dimasukin beberapa ini aku sudah bahas panjang lebar karena sebenarnya di babak pertama itu mereka punya peluang lebih bagus dibandingkan Inter. Cuman ya untungnya kita yang punya skor 1-0. Tapi inilah jelinya Inzaghi dan rata-rata pelatih Serie A itu banyak yang sangat jeli. Walaupun hasil kelihatan menguntungkan Inter, tapi dia bisa membaca bahwa Inter itu sebenarnya agak di bawah angin di babak pertama melawan Torino. Dia ganti, kita kembali menguasai. Lawan Lazio memang kita ngebantai di leg pertama, tapi tetap aja Lazio ini tim besar. Nggak bisa kita main-main lawan Lazio. Aku rasa Inter akan tampil 100% minus Lautaro. Maksudnya dengan 100% pemain andalan minus Lautaro, apalagi kan kita dapat istirahat seminggu setelah pertandingan lawan Torino. Begitu. Ngomong-ngomong, ini ada berita menarik loh, bahwa Inter atau PSG siapapun yang menang di final nanti akan mendapatkan sampai 40 juta kalau menang Liga Champions. Sebenarnya hadiah juara 1 Liga Champions itu cuma 10 juta. Tapi kenapa sampai 40 juta? Karena kalau Inter menang Liga Champions jadi juara 1 maka ini akan membuka pintu bagi kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Apa saja itu? Nah ini aku bilang bahwa hadiahnya itu sebenarnya sekitar 10 juta saja. Tapi memenangkan Liga Champions akan membuka pintu untuk pertandingan-pertandingan yang lebih bonafit lagi. Pertama, Super Cup Eropa, kemudian partisipasi di kejuaraan interkontinental, itu udah 2 itu kan. Kemudian kualifikasi otomatis untuk ke World Cup Club, ini kejuaraan Piala Dunia antar klub di 2028 otomatis masuk. Jadi totalnya paling sedikit, bukan hingga ya, tapi paling sedikit 40 juta di masa depan. Ngomong aku sempat baca bahwa Inter itu mendapatkan sampai sejauh ini dari Liga Champions itu proyeksi keuntungannya itu 130-an juta loh.
Nah, kalau sampai final, sampai menang, katanya bisa mencapai 200 juta. Itu dari macam-macam, dari tiket, dari pembagian hak siar, dari hadiah yang dikumpulkan dari ini, dari apa namanya, dari sejak penyisian klub itu, penyisian grup, apa sih penyisian klub? So, kita kembali pada Oak Tree yang Javier Zanetti bilang bahwa Inter akan mendatangkan pemain penting. Nah, ini dikonfirmasi lagi. Oak Tree siap mengeluarkan uang yang besar untuk summer ini. Nah, Giuseppe Marotta ini yang juga kayak mengiyakan walaupun tidak secara eksplisit, cuman ya kita lihat aja tapi dengan nada yang kayaknya iya gitu. Karena Oak Tree pun pasti tahu bahwa Inter sudah banyak menang duit walaupun nggak dapat Scudetto, nggak dapat Piala Ciki, Piala Ciki, walaupun nggak dapat Coppa Italia, sama kayak saudara tiri kita sama-sama nggak dapat. Tapi dari segi penghasilan kan kita banyak banget dapat duit. Kalau nggak beli pemain bagus, waduh bisa ngamuk-ngamuk fans, Pak. Dan manajemen sampai pada tahap tertentu pasti ingin menjaga supaya fansnya happy. Karena kalau fans enggak happy, fans enggak mau datang ke stadion, enggak mau nonton pertandingan Inter sendiri yang rugi, pemasukan berkurang, sponsor juga, aduh gimana nih, tim yang aku sponsori malah dimusuhi sama penggemarnya, waduh nggak jadi dah kayak gitu. So kita lihat sementara ini Petar Sukic yang sudah, dan Staff of Dream, performa Petar Sukic bersama Dinamo Zagreb ini benar-benar semakin bikin Inter, yes, untung kita bisa beli dengan harga yang cukup murah. Tempo hari kan ada itu golnya pakai Ronaldo chop kayak si Zaleski itu, tapi dia pakai kaki kanan ke kiri ya, tes. Ini skillful pemainnya, dan dia tuh sudah menjadi bagian tim inti dari timnas Kroasia bersama dengan Kovacic dan si Modric. So ini bagiku Sukic ini, feelingku bagus tentang Sukic. Sepertinya dia akan jadi pemain penting. Mungkin belum bisa serta-merta menjadi pemain benar-benar sekelas Hakan, tapi aku yakin dia lebih bagus daripada Aslani. Gitu sih bro. Oke. Nah berikutnya adalah masih terkait dengan Oak Tree yang kayaknya atau dikabarkan akan siap menghabiskan duit banyak di musim depan untuk Inter. Nico Paz muncul lagi-lagi. Sepertinya aku melihat dari manajemen sudah benar-benar serius untuk mendatangkan Nico Paz. Tinggal harga aja. Bagiku sih Nico Paz kalau tidak lebih dari 30 juta pasti Inter akan ambil. Nah sekarang tergantung gimana, mungkin apa Inter melepas pemain kah, karena ya masalahnya dengan Real Madrid, kalau kita cuma berurusan dengan Como kasih tukar tambah, kasih pemain yang bagus, pasti dia mau kan, maksudnya pemain yang bagus untuk kelas Como tapi nggak bisa tembus tim inti Inter, misalnya kayak Aslani, kayak Fratesi, siapa lagi, kayak Bisek, itu Como pasti happy banget kan. Tapi kalau sama urusannya sama Real Madrid, mereka pasti mikirnya ngapain, aku nggak perlu pemain gini, duit kalau kamu bayar segini oke. Itu yang jadi masalah. Ini sekarang manajemen Inter lagi bekerja keras di balik layar gimana caranya menggolkan kedatangan Nico Paz, karena Inzaghi, aku dengar-dengar bahwa Inzaghi sama kayak ketika dia ingin mendatangkan Lukaku, tingkat kengototan dia ke manajemen, please datengin Nico Paz, kayak gitu banget. Aku minta Nico Paz aja. Jadi manajemen juga sangat serius untuk berusaha mewujudkan ini. Nico Paz saat ini dia lebih bermain sebagai nomor 10. Kayak posisinya Zaleski atau Korea di 3-4-2-1 kemarin. Nah, kebetulan apakah ini pertanda dari Inzaghi di mana dia nyoba 3-4-2-1 karena dia akan pasang Nico Paz di sana. Tapi di sisi lain dikabarkan bahwa Inzaghi percaya dia bisa menyulap Nico Paz jadi gelandang tengah, maksudnya di posisi Mkhitaryan itu, karena ini bukan kali pertama dia ngubah Hakan Çalhanoğlu jadi gelandang tengah. Kemudian ternyata di Lazio juga aku baru baca dia mengubah Luis Alberto
itu dari second striker dijadikan gelandang tengah juga. Dan Luis Alberto kan bukan sekedar gelandang tengah, tapi gelandang tengah ya masuk jajaran elit lah di Serie A ketika masih di Lazio. Sekarang kan pindah ke Arab ya, apa kemana Luis Alberto, ngilang banget. So aku rasa ini hal yang sangat-sangat bisa dilakukan, very doable, apalagi ini pemain masih muda, masih sangat bisa di tweak kayak gitu guys. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton. Please, kalau kawan-kawan belum subscribe, silahkan subscribe supaya bisa sebelum tahun ini berakhir, sebelum 2025 berakhir, tembus 100.000 subscriber. Oke, kalau kawan-kawan punya temen atau di tongkrongan ada anak-anak Inter, ya bisa minta tolong kenalkan channel ini. Ada loh channel khusus ngomongin Inter aja, cuma kadang-kadang ngomongin tetangga juga. Oke guys ya, mohon bantuannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, ti amo.